Akhirnya setelah penantian panjang dan banyak berita hoax, kali ini Bitcoin ETF beneran resmi disetujui SEC. Jadi sekarang mesti ngapain nih? Take profit, hold, atau malah nambah muatan lagi? Hai, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Setelah kemarin kita bikin video penantian Bitcoin ETF, hari ini aku akan share beberapa update terkait persetujuan Bitcoin ETF, termasuk ngebahas gimana kelanjutannya. Tonton video ini sampai selesai karena kita akan share analisis dan proyeksi harga Bitcoin dan market kripto secara keseluruhan buat referensi kamu sebelum bikin keputusan. Seperti yang udah diketahui, sebelum benar-benar akhirnya disetujui sama SEC, banyak kabar hoax Bitcoin ETF mulai dari beritanya Cointelegraph sampai yang terakhir akun X-nya SEC dihack. Dan ini menyebabkan fluktuasi harga Bitcoin dan banyak trader futures yang posisinya terlikuidasi. Akhirnya 10 Januari waktu Amerika, Bitcoin akhirnya mencapai milestone baru. SEC nge-share dokumen dan statement yang menyetujui Bitcoin ETF di website resmi SEC. Dalam dokumen itu tertulis, SEC mempercepat penyetujuan Bitcoin ETF. Tapi tetap ya, Gary being Gary. Di akhir statementnya dia isi bilang, meskipun kami setuju dengan Bitcoin ETF, bukan berarti kami mengendorse Bitcoin. Untuk nyamain konteks, SEC menyebut ATP atau Exchange Traded Product, yang mana produk itu salah satunya adalah ETF. Nah, sebenarnya sebelum pengumuman Bitcoin ETF ini, udah ada beberapa sinyal-sinyal yang bikin optimis, seperti perusahaan-perusahaan yang perang tarif nurunin biaya Bitcoin ETF-nya, termasuk ngasih fee 0% untuk beberapa bulan pertama. Sehari sebelum keputusan SEC, Exchange CBOE juga udah ngepost pemberitahuan bahwa Bitcoin ETF udah bisa diperdagangkan pada 11 Januari 2024 waktu Amerika. Juru bicara bilang bahwa itu adalah prosedur standar menuju peluncuran ETF. Kenapa Bitcoin ETF di Amerika ini jadi milestone atau momen penting buat Bitcoin? Karena Bitcoin ETF memang difokuskan untuk pemain lama atau traditional finance dan institusi besar yang ingin membeli Bitcoin tanpa setting akun baru dan wallet baru. Ditambah lagi, ini akan memberikan rasa aman tanpa ketakutan kena hack atau drain, karena sudah dijamin oleh institusi yang menjual Bitcoin ETF. Sebenarnya, di Kanada sama Eropa udah ada Bitcoin ETF, tapi Amerika itu memang capital market terbesar di dunia, dan banyak banget perusahaan aset manajemen dan investor institusi base-nya yang di Amerika. Tahun 2021 pas Bitcoin Futures ETF diluncurkan, nilai perdagangan di hari pertama sampai $1 miliar atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Dan untuk Bitcoin Spot ETF sendiri diprediksi bisa 3 kali lipatnya. Tapi ini di luar ngomongin harga, dengan ini legitimasi industri kripto jadi meningkat dan tentunya akan dorong adopsi Bitcoin juga. Apalagi beberapa tahun terakhir, SEC kayak lagi senggol-senggolan banget sama kripto. Jadi persetujuan Bitcoin ETF ini dinilai sebagai sebuah kemenangan. Meskipun ada yang kontra terhadap Bitcoin ETF karena dinilai bisa bikin Bitcoin jadi terlalu centralized dan menyimpang dari tujuan awal Satoshi, yakni ingin menjauhkan Bitcoin dari Wall Street dan traditional finance. Tapi kok harga Bitcoin gitu-gitu aja ya? Harga Bitcoin sempat naik ke $47.500 atau sekitar 740 juta rupiah 2 jam setelahnya, walaupun sekarang kembali lagi ke harga $46.000 atau sekitar 716 juta rupiah, dan nggak terjadi penurunan signifikan. Kalau dilihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin cuma bergerak 0,31%. Ini bisa jadi karena Bitcoin ETF belum bisa dibeli, baru bisa dibeli besok atau 11 Januari waktu Amerika. Jadi belum ada dana institusi yang benar-benar masuk. Yang kenaikannya lebih tinggi malah altcoin termasuk ETH. ETH naik 17% di time frame 4 jam dan volumenya juga naik 70% dibandingkan dengan BTC yang hanya naik 6% dan volumenya naik 30%. Ini asumsinya karena setelah Bitcoin ETF disetujui, berarti selanjutnya giliran ETH ETF. That's why orang-orang udah take profit dari Bitcoin dan masukin duitnya ke ETH. Kelihatan juga dari Bitcoin dominance, saat syuting ini walaupun BTC dominance masih di level 51%, tapi mengalami penurunan dari 55% sebelum Bitcoin ETF di-approve. Kalau teorinya sih cocok ya, ketika harga Bitcoin naik tapi dominance-nya turun, berarti altcoin kemungkinan akan naik. Terus sekarang mesti take profit, hold, atau tambah muatan lagi ya? Nah, expect harga BTC dan market yang volatile, kalau kamu trader apalagi trader futures, jangan over leverage sih. Dan disiplin aja sama analisis kalian, titik TP-nya di berapa, dan ingat juga pasang stop loss-nya. Tapi kalau kalian mau beli lagi dan nambah muatan, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Kalau berdasarkan volume Bitcoin, terjadi kenaikan 30% atau sudah mencapai $52 miliar.
Dilihat dari data CryptoQuant, adanya peningkatan outflow miners sebesar lebih dari 28.000 BTC. Ini jadi indikasi bahwa miners mulai melakukan take profit dan outflow dalam jumlah besar bisa nge-trigger koreksi. Sedangkan kalau dilihat dari inflow US dollar ke exchange, yang gampangnya adalah merupakan uang yang mau dipakai buat beli BTC, nilainya masih relatif kecil yaitu di $52.000 berdasarkan data CoinGlass. Artinya belum banyak yang melakukan pembelian. Semakin besar inflow USD, makin banyak yang beli BTC berarti akan tertrigger kenaikan harga yang lebih besar. Kalau dilihat dari chart, Bitcoin juga masih konsolidasi mau meretest supportnya di level $45.800 dan jika berhasil memantul, resistance paling dekat adalah di sekitar $47.300. Bitcoin ETF sendiri baru mulai ditradingin di CBOE besok. Exchange lain masih belum ngasih keputusan secara eksplisit kapan perdagangan Bitcoin ETF bakal dibuka. Tapi buat gambaran aja, 3 Bitcoin ETF yang akan ditradingkan di CBOE besok adalah punyanya VanEck, ARK Invest N21 Shares, dan Wisdom Tree. Total AUM mereka sekitar $100 miliar. Kalau 1%-nya aja masuk ke Bitcoin, pasti akan trigger pergerakan harga yang signifikan. Di luar Bitcoin ETF masih ada momen halving kira-kira 3 bulan lagi, yang biasanya 1-1,5 tahun kemudian Bitcoin nyampe ke ATH yang baru. Kalau emang kalian tujuannya investasi long term dan pengen beli aja, ya masih bisa-bisa aja. Nah, berhubung 3 bulan lagi mau halving, jadi nggak ada salahnya untuk sudah mulai membeli Bitcoin sebelum habis diborong oleh institusi besar yang akan masuk ke Bitcoin. Lantas gimana dengan ETH? ETH lagi naik karena optimisme Ethereum ETF. Karena selanjutnya ada Ethereum ETF yang deadline keputusannya bulan Agustus tahun ini. Optimisme ini juga kelihatan dari inflow USD ke exchange sebesar $546.000 bersamaan dengan disahkannya Bitcoin ETF. Dan dari chart yang ada, ETH sudah mencapai overbought-nya atau sudah melebihi titik jenuhnya di poin 78 berdasarkan RSI, yang artinya harga ETH saat ini udah tinggi, jadi better wait and see dulu. Itu dia update baru seputar Bitcoin ETF. Jadikan video ini sebagai informasi tambahan dan referensi kalian ya. Keputusan mau jual beli atau hold tetap harus disesuaikan dengan strategi masing-masing dan tujuan masing-masing. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silahkan share di kolom komentar ya. Kalian juga bisa request ke kita buat bahas topik apa selanjutnya, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu yang kepo banget dengan update seputar Bitcoin ETF serta subscribe ke channel Koinvestasi. Stay tune buat video selanjutnya karena di Koinvestasi semua bisa kripto. I am Matter.